punya adik perempuan. Maka dalam kasus ini siapa yang dapat? Apakah yang laki-laki saja ataupun yang perempuan juga dapat? Gimana? Ya, dua-dua dapat. Nah, karena ada sebagian orang yang mengatakan yang perempuan yang secara agama yang ini adalah perempuan itu sama. Ya. Karena jelas-jelas dalam Al-Quran itu disebutkan wa'inkahu ikhwatal rijal wa nisa'a falidhakari mislu hadzal unsayyain. Jadi ketika seorang meninggal dunia punya dalam bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih termasuk apa? Ya, boleh kita katakan misalkan masalah warisan ini ada kaitannya dengan banyak bab dalam permasalahan fikih. Warisan ada kaitannya dengan bab nikah. Bab kaitan masalah faraid dengan bab nikah. Ya, karena sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Jadi kita harus tahu ya, akad, sebuah akad yang sah itu bagaimana? Dan ketika harus memenuhi rukun nikah. Tidak kita baca rukun nikah ada berapa? Secara umum ada 5. Ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada wali dari perempuan, ada saksi dan ada ijab. Siapapun meminta orang menikah hanya wali ibadah, maka batil nikah itu tidak sah. Efek daripada pernikahan yang tidak sah itu tidak saling mewarisi, satu dan lainnya. Nah ini dia. Jadi masalah warisan ini ada kaitan dengan masalah nikah. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah talak. Nah, jadi kita sudah paham kapan dianggap sebuah ikatan perkawinan itu putus. Contoh kasus ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Kasus perceraian ketika seorang suami mengucapkan kalimat talak. Saya talak, kata suaminya kepada istri. Dan konsekuensi daripada penyebutan kalimat talak itu ada namanya masa iddah. Dan ini juga perlu kita ketahui bahwasanya masalah talak ini nggak boleh kita main-main, nggak boleh kita bercanda dengan kalimat itu, karena Rasulullah juga menyebutkan ada 3 hal yang seriusnya jadi main-mainnya pun jadi. Salasun jiddun dan jiddun wa hasdun dan jiddun. Apa itu? An-nikah wa talaq wa raj'ah. Nikah, talak dan rujuk. Jadi nggak boleh kita bercanda. Misalkan seorang suami dia bercanda dengan istrinya, dia terkekang kalau dalam aja. Walaupun kita niatnya hanya bercanda tak ada niat, tapi ketika diucapkan dengan kalimat talak, kalimat cerai, kalimat pisah yang sahih, jelas, maka itu jatuh. Kecuali kalau diucapkan dengan kalimat yang tidak sahih, ya. Misalkan terjadi perselisihan antara suami istri, lalu suaminya bilang menyedot tubik dari pintu rumah selesai. Jadi istri karena takut keluar dengan pertanyaannya apakah itu jatuh talak? Ini kembali kita tanya kepada suami yang mengucapkan itu, apakah ketika dia ucapkan itu ada niat itu talak? Karena kalimatnya ini tidak sahih, selesai. Kalau ada niat talak itu jatuh talak. Tapi kalau nggak ada niat talak, mungkin karena dia jam saja ataupun dia ini aja, maka itu nggak jatuh talak. Maka itu kembali kepada niat. Ya. Jadi ini jemaah yang berkaitan Allah SWT. Sehingga tadi dalam permasalahan kalimat talak tadi ada konsekuensi masa iddah. Baik, berapa lama masa iddah bagi seorang suami yang mentalak istrinya? 3 kali quru atau 3 kali haid atau 3 kali suci. Ini perbedaan pendapat. Atau ada yang mengatakan 3 bulan. Tapi 3 bulan ini nggak boleh kita samaratakan karena yang namanya masa haid ataupun masa suci kan berbeda antara seorang wanita dan yang lainnya. Jadi ada kasus ini setelah diucapkan kalimat talak oleh suaminya, baru 1 bulan berjalan atau 1 kali haid istrinya atau 1 kali suci istrinya berjalan, kata Allah
meninggal dunia suami. Meninggal dunia. Lalu pertanyaannya, dalam kasus ini sudah dibunuh. Apakah istri yang sudah ditalak tadi yang masih menjalani masa iddahnya masih mendapatkan hak faraid dari suaminya? Jangan kasusnya. Dan ini terjadi. Saya mengatakannya anak orang tua dia kena idah dulu. Saya bilang ini masih secara ini masih ada hubungan perkawinan ini belum putus hubungan perkawinan. Karena apa? Di masa iddah ini masa yang pertama untuk melihat apakah ada janin dalam rahim istri atau tidak. Kemudian di masa iddah ini seorang istri nggak boleh dia menerima pinangan orang lain. Di masa iddah ini seorang suami masih wajib memberikan nafkah masa iddah. Di masa iddah ini juga masa untuk mereka saling introspeksi diri, sehingga masih diperbolehkan untuk rujuk kembali selama masih dalam masa iddah. Jadi ini belum dianggap putus hubungan suami istri, masih ada hubungan. Ya. Sehingga kalau di antara mereka ada yang meninggal dalam fatrah masa iddah ini, maka mereka masih saling mewarisi. Kecuali kalau sudah selesai masa iddah, karena itu enggak, kalau ada yang meninggal dunia, enggak ada hak untuk mantan suami dan enggak ada hak untuk mantan istri dalam masalah faraid. Tapi biasanya yang dipermasalahkan kalau terjadi perceraian itu adalah permasalahan harta taruh ini itu harta sahakat yang sering dipermasalahkan. Ini cuma yang berkaitan dengan masalah sehingga masalah faraid ini ada kaitan dengan tempat nikah, ada kaitan dengan masalah talak. Masalah warisan juga ada kaitan dengan masalah nasab, ya. Masalah hubungan darah. Jadi kita tadi ada menyinggung terkait dengan masalah anak angkat. Nah ini permasalahan anak angkat ini sekarang juga sudah banyak dan sudah agak meresahkan. Jadi di setelah lebaran haji kemarin, ya. Jadi ada kasus seorang orang tua dia angkat anak, dia sepakat dengan istrinya untuk mengadopsi anak. Kejadiannya sudah lama, itu dia adopsi anak itu dari umur 10 hari. Sekarang anak itu sudah beranjak mau masuk kuliah. Nah, terjadi permasalahan. Si ayah angkat ini ingin memberikan pemberian penunjuk satu rumah hibah kepada anak. Tapi apa terjadi? Istrinya tak setuju. Tadi kamu tidak juga olehnya, sehingga ini jadi masalah. Sampailah kasus ini akhirnya dipertemukan dengan saya. Lalu waktu itu saya coba bertanya, maaf Pak, nyo, nah itu pun naunci asli. Halo, dia belum tahu ada orang tua asli. Lalu saya tanya lagi, anak yang bapak angkat ini, nah saudara kandung bukan? Jadi uji asli, nah saudara kandung. Nah 8 saudara, anak kelima yang adopsi. Berarti naik dulu kan ada dulu. Ini yang kita khawatirkan, ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi hari ini orang bisa kenalan segala macam, ya, dengan WhatsApp dan sebagainya. Boleh jadi ini nggak menutup kemungkinan dia akan ada komunikasi dengan saudara kandungnya, sehingga ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi pernikahan saudara. Ya. Kalau di kota-kota besar sudah banyak terjadi inisiasi, ya, pernikahan saudara. Rupanya sudah menikah karena mereka sama-sama nggak kasih tahu. Jadi orang tua aslinya pun nggak kasih tahu ada saudaranya yang tinggal di tempat lain. Ya. Itu juga yang ini dia nggak kasih tahu bahwasanya ada saudara kandungnya ataupun ada ayah aslinya, ya. Ayah kandung aslinya yang masih hidup. Jadi karena ditutupnya informasi ini,
mereka misalkan dalam keadaan merantau dan lain sebagainya, ini tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pernikahan saudara. Nah, maka kalau sudah terjadi pernikahan saudara ini, kalau mereka memang sama-sama tidak mengetahui, ya memang tidak ada dosa. Kalau ada anak pun tetap didasarkan untuk kepada kedua orang tuanya. Tapi jikalau mereka sudah menikah, sudah ada anak, lalu ketahuan, baru itu berarti yang selamanya adik kandung, adik kandung. Nah, itu detik itu juga sudah putus hubungan suami istri. Ya. Jadi anaknya bagaimana? Anaknya tetap didasarkan kepada kedua, karena anak kan tidak ada salah. Ya. Sama nanti kalau kita bahas kasus anak zina, ya, namanya anak zina kan tidak ada salah. Ya. Dia tetap lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Tapi itu adalah kesalahan daripada orang tua. Ya. Jadi ini jemaah yang melihat Allah SWT. Makanya terus saya mengatakan kepada orang tua ini, ya, payah menikah. Cepat atau lambat, suka tidak suka, ini harus disebutkan, harus diungkapkan kebenaran yang sebenarnya itu bagaimana dia telah memiliki orang tua asli. Karena ya ada sebagian orang mengatakannya nanti terbuka hidup dan sebagainya. Maka dalam hal ini juga menjadi momen yang tepat. Ya. Tapi ini mau tidak mau ini harus disampaikan keadaan yang sebenarnya. Jadi ini jemaah yang Allah SWT, maka masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nasab. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan permasalahan hibah. Apa kaitan warisan dengan hibah? Kadang-kadang juga ada orang menganggap hibah itu juga sebagai warisan. Padahal berbeda. Bicara hibah itu adalah pemberian masa hidup. Dan hibah ini tidak berlaku kaidah 2-1. Hibah boleh dikasih bagi anak sah-sah saja, ataupun dilebihkan perempuan sah-sah saja. Ya. Jadi tidak berlaku kaidah 2-1. Kaidah 2-1 itu berlaku pada masalah warisan. Dan warisan itu kapan terjadi warisan? Ketika ada yang meninggal dunia. Namun ada juga sebagai orang tua itu memberikan hibah kepada anaknya semasa hidup, hibah untuk ahli waris. Apakah ini diperbolehkan? Nah, ini ada beberapa syarat. Hibah ya dia diberikan untuk ahli waris atau untuk anak-anak. Yang pertama, hibah ini harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan ketika sakit menjelang kematian. Ini kalau kita bicara hibah. Kemudian yang kedua, hibah ini harus ada tafawuq, harus ada salah terima. Karena begitu sempurna akad hibah. Jadi hibah itu rukunnya ada 4, ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan dan ada ijab kabul. Kalau sudah sempurna akad hibah, di detik itu juga langsung berpindah hak milik. Dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Saya hibahkan tanah ini untuk saya terima. Detiknya langsung berbeda hak milik. Ya, dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Beda nanti kalau kita bicara wasiat, beda lagi. Kalau wasiat itu berpindah hak miliknya kapan? Ketika si pemberi wasiat meninggal dulu. Lalu berbeda hak milik, menjauh dengan pemberi wasiat masih hidup, itu belum berani harta itu. Ya. Tapi kalau beda dengan akad hibah, detik itu kan kalau sudah sempurna akad hibah sudah berbeda hak milik. Nah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hibah orang tua kepada anak itu diperbolehkan dengan asas prinsip keadilan. Makna adil ini tidak mesti sama, tapi juga melihat porsi dan kondisi daripada anak-anak. Misalkan anak pun alhamdulillah sukses karena rumah ya. Lalu orang tua ingin kasih pemberian, jual atau kosong, anak tadi nggak ada apa-apa. Dilihat anak kedua secara ekonomi dia kurang, dia juga
1 petak tanah plus ada sedikit bangunan. Apakah ini boleh? Boleh, sah-sah saja. Ya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika satu dikasih hibah, satu lagi tidak kasih. Jadi karena mungkin sayang kepada satu orang, ya, kita dikasih pembagian kepada satu orang, satu lagi tidak kasih. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Sehingga kasus ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada anaknya. Jadi sudah sempurna akan pemberian hibah itu, lalu tiba-tiba istrinya ini tidak setuju. Kata istrinya, saya tidak setuju pemberian ini kau berikan kepada anak kita sampai Rasulullah jadi saksi di pemberian tersebut. Jadi esok harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak ridha sampai kau jadi saksi atas pemberian tersebut. Lalu kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah hanya berkata seperti ini, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anak. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Farji'u, tarik kembali apa yang telah kamu hibah. Sehingga ini menjadi dalil boleh tarik hibah khusus orang tua terhadap anak. Tapi ini tidak berlaku yang lain. Nanti dengan ceramah itu tidak hibah. Nggak boleh. Ya, khusus orang tua kepada anak itu boleh. Tapi kalau secara umum itu nggak boleh tarik hibah. Ya. Karena dalam hadis Rasulullah disebutkan apa? Al-'aidu fi hibatihi, orang yang pada dikembalikan tadi hibahkan itu kal-kalbi ya'udu fi tayyihi, seperti anjing yang muntah kemudian dia menjilat muntahnya sendiri. Jadi sebegitu hinanya orang sudah kasih hibah lalu dia tarik. Tapi sekali lagi pengecualian antara orang tua, hibah orang tua terhadap anak. Misalkan satu orang anak telah dihibah oleh orang tuanya, lalu satu buah toko, lalu toko tersebut dibuat tempat maksiat, ya. Ataupun si anak ini melakukan suatu hal yang tidak menyenangkan hati orang tua. Pertanyaannya, apakah boleh tarik hibah ini? Ya, oleh seorang orang tua terhadap anaknya? Boleh, sah-sah saja. Khusus orang tua terhadap anak. Tapi ini sekali lagi tidak berlaku untuk yang lain. Ya, tidak berlaku untuk kalau hidup mesti tarik hibahnya saja. Ya, nggak boleh tarik. Jadi seperti itu jemaah yang melakukan Allah SWT. Kemudian hibah orang tua kepada anak itu diperbolehkan dengan catatan tidak boleh mengharamkan hak daripada ahli waris yang lain daripada mendapatkan haknya. Contoh, anak kita perlu hibah bagi anak ini dengan ini jawab oleh diwali. Ya, dan ini ada jawab diwali. Dia buat kakak hibah terus semua buat anak perempuan. Apakah boleh seperti itu? Tidak boleh. Ya. Jadi biasanya kalau dari awal niatnya nggak bagus, berakhir juga dengan tidak bagus. Ya. Ini contoh kasus. Ada kejadian kisah nyata di daerah Lampung di Banda Aceh. Jadi ada seorang ibu, dia punya satu anak perempuan, satu-satunya. Perempuan. Nah, kemudian sampai anak perempuan ini menikah dan punya anak, tinggal satu rumah dengan bapaknya. Ya. Satu hari anak perempuan ini bilang sama mak dan Tuhan menyajib rumahnya mak hibah balikkan sertifikat nama dan anak. Karena urusan yang buat. Ya, secara logika kita kan pikir iya juga, ini hasil dia. Akhirnya dibaliklah, singkat cerita dibaliklah sertifikat rumah atas nama
Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, seiring waktu berjalan setelah diberi sertifikat nama itu, apa yang terjadi? Rupanya Tuhan berikan anak perempuan ini dari mana mamanya. Kan yang namanya ajal kita nggak tahu. Jadi awal meninggalnya daripada apa? Sehingga tinggallah di rumah itu ibu ini menantunya dan tidak ada cucu. Suatu hari entah kenapa tak pas sama menantu kadang bagi Mbak Nek kan ibu bisa ke mana. Jadi nggak pas ya. Akhirnya si menantunya pun waktu itu lagi nggak pas kemana, diusir ibu itu di rumah. Karena dia kan rumah itu sudah jadi milik dia, karena rumah istrinya itu ada anak. Jadi kisahnya lalu saya tanya sama bapak yang tanya, "Memang kau bicara ibu yang mana? Bung satu kau dia kategori di rumah." Kan ini saya lagi, ya. Karena dari awal tadi mungkin niatnya nggak baik, ya. Jadi akhirnya semua harta dikuasai oleh menantu. Ada juga kasus yang kedua. Ada seorang bapak, kebetulan istrinya sudah meninggal dunia, punya anak 3 orang perempuan. Lalu di masa hidupnya ini dihibah semua harta buat anak perempuan ini, termasuk rumah yang beliau tempati itu diberi nama atas nama anaknya. Karena dia sudah niat untuk bencok lewat ini. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah orang tua ini macam umur, tapi dalam keadaan sudah sepuh. Mantu harus dia kasih. Maka dalam merawat orang tuanya ini, anak-anak ini semua sedekah hati karena sibuk dengan bisnis, sibuk dengan harta mereka. Ketika nanti kakak yang nama adik-adik jaga ayahnya, buka pun acara di sana. Jadi dalam merawat orang tua seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah kurang lebih dalam setahun, kondisi seperti dalam merawat orang tuanya itu tulah-tulah dan sebagainya. Anak-anak ini akhirnya sepakat untuk menitipkan orang tuanya di panti jompo yang ada di Lumpang mereka ini. Jadi dalam kasus ini kalau kita mulai disayang dari orang tua sama anak kasih semua harta, belum tentu anak ini kasih manfaat untuk orang tua. Maka dalam pemberian harta ini juga tak boleh semua harta kita kasih, karena juga kita masih hidup dan tak boleh ada niat yang tidak baik itu. Ya, yang ini dia mengatakan nanti kecuali lagi. Ya, sampai-sampai dalam kasus yang tadi itu juga. Karena meninggalkan akhirnya meninggal orang tuanya di panti jompo. Lalu anak-anak ini beranjak usia untuk menikah. Mereka jumpa dengan walinya untuk jadi walinya, walinya tak mau nikah. Yang waktu apa lagi anak-anak juga ketika boleh masalah wali nikah tak boleh. Anak minta kalau akhirnya jadi masalah. Jadi ini jemaah yang berkaitan dengan Allah SWT termasuk hal-hal yang perlu kita ketahui terkait tentang masalah hibah orang tua kepada anak, itu ada juga syarat-syaratnya. Jadi masalah warisan ada kaitan dengan masalah warisan nanti ada kaitannya dengan masalah wasiat. Kita ada sindir atau ada menyinggung masalah wasiat. Nah, pertanyaannya apakah boleh wasiat ini diberikan untuk ahli waris? Wasiat itu secara peruntukannya sebenarnya tidak boleh diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah menetapkan porsinya masing-masing dalam Al-Quran. Ya. Sebagaimana juga Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, Inna Allaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata li warithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Lalu ahli waris itu ada wasiat itu diberikan ke siapa? Ke selain ahli waris. Untuk anak-anak boleh kasih wasiat, untuk anak tiri boleh kasih wasiat, untuk kemaslahatan umat, buat masjid, buat lembaga pendidikan agama itu boleh kasih wasiat. Tetapi untuk ahli waris ini pada dasarnya ini nggak boleh kasih. Boleh kasih untuk ahli waris bukan wasiat harta, tapi wasiat kebaikan. Karena pada dasarnya wasiat itu ada dua macam, ada wasiat kebaikan, ada juga wasiat harta. Wasiat kebaikan itu bagaimana? Seperti Nabi Ya'qub alaihissalam ketika menjelang ajal dikumpulkan semua anak-anak.
Lalu disampaikan wasiat. Apa kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'budu min ba'di. Apa yang kalian sembah ketika aku sudah tidak ada? Ibaratnya seperti inilah. Kita bilang sama anak-anak kita, yo pada ayah mak nanti itu dulu lagi bayar masjid. Bapak masih mau jaga silaturahmi. Ini kan wasiat kebaikan. Jangan sampai meninggal orang tuanya ribut masalah harta. Jangan sampai meninggal orang tuanya dia tidak lagi sholat. Jangan sampai meninggal orang tuanya dia tidak mendoakan untuk orang tuanya. Jadi wasiat kebaikan ini disampaikan. Ya. Sebagaimana tadi Nabi Yakub memberikan wasiat kepada anak. Nah, ada pun terkait dengan masalah wasiat harta, pada dasarnya kan boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Namun bagaimana dalam praktek di masyarakat kita banyak terjadi, ya, bahkan sudah ditulis surat wasiat, Ini anak pertama dapat itu ABC, anak kedua ABC, dan ketiga ABC. Lalu tanda tangan semua ahli waris. Apakah diperbolehkan? Maka dalam hal ini, kalau atas dasar kesepakatan semua ahli waris itu boleh dijalankan. Sebagaimana juga dalam riwayat yang lain disebutkan, la wasiyata li warithin illa an yasha'a waratha. Tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Apalagi kalau kayak tadi semua ahli waris tahu. Untuk apa dapat item ABC, anak kedua dapat item ABC dan ketiga ABC, dan semua mereka setuju dan tanda tangan. Itu boleh dijalankan. Tetapi biasanya jadi masalah. Wasiat ini hanya dikasih tahu kepada satu orang. Sama yang lain nggak kasih tahu. Misalkan ada seorang anak, dia tinggal sama orang tua. Suatu hari orang tuanya bilang sama anak yang tinggal yang bersama dengan dia itu, dia bilang, hai dia untuk punya ayah meninggal, kita rumah pojok belum? Karena roh kan bagaimana tuh? Sudah jaga. Ya. Lalu ini tidak dikasih tahu sama yang lain. Begitu meninggal orang tuanya, duduk semua anak. Lalu anak ini mengatakan, jamun ayah akan berbuka balon, promonya betul-betul. Maka ini bagaimana? Nanti akan protes ya. Kamu harus betul. Yang lainnya akan protes. Maka dalam hal ini tidak boleh sebenarnya wasiat itu ahli waris. Boleh wasiat itu ahli waris atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Kembali pada hukum tadi. Sama juga ketika misalkan ini juga kasus ini sering terjadi di masyarakat, ketika ada orang tua menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya, rumah induknya belum doa. Rumah induk ini tempat kalian kumpul, tempat kalian silaturahmi, jadi belum doa. Nah, jadi cuma yang berkata Allah SWT, misalkan ada anaknya 4 orang. Yang namanya anak-anak ini kan secara ekonomi nggak sama. Ada yang mapan, ada yang kurang. Nah, apalagi misalkan ada sebagian anak yang menempati rumah itu orang tua. Ada sebagian anak yang karena dia ikut suaminya harus merantau keluar. Yang merantau keluar ini juga di sana dia harus keluar rumah dan lain sebagainya. Nanti suatu saat dia akan minta. Dia bilang sama bapak, ini ada rumah kan anak Don terlepek, nyok anda kena damai sebulan dan sebagainya. Bayi kosan, bayi tempat tinggal kamu di rantau. Don makan itu kita, karena dipati. Lalu apa yang bilang? Pokoknya tak ada jual-jual. Nyok masih berhenti, 60. Maka yang dalam kasus itu bagaimana? Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu minta hak. Lain. Maka kalau ini terjadi jemaah yang berkata Allah SWT, ini batal di wasiat. Ya. Karena sekali lagi wasiat ini sebenarnya akad yang tidak lazim. Ya. Beda dengan akad-akad dalam muamalah lainnya. Ya. Makanya apa? Ketika ini tidak memenuhi aturan yang berlaku, maka itu batal wasiat. Jangan kadang-kadang orang kita mengatakan wasiat seakan-akan nomor
betul. Yang mesti rugi. Padahal ada juga wasiat-wasiat yang tidak sesuai dengan syariat. Sehingga dalam hal ini jemaah yang mengatakan Allah SWT, kalau dalam kasus ini bentrok, yang satu minta hak orang lain, yang satu mempertahankan wasiat, maka pada dasar dalam penyelesaian dalam permasalahan ini adalah batal wasiat. Karena sekali lagi wasiat yang diberikan untuk ahli waris boleh dilakukan atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Oh, kalau misalkan tadi dalam kasus tadi kan abangnya ada solusi, abangnya JP, nyote itu kata peringatan rumahnya, aduh, kita bagi, oh ada hak adik sekian, hak adiknya berdolar itu, sehingga dia telah dalam kasus ini tidak ada pihak yang dizalimi, dikasih hak untuk adiknya, tapi dengan catatan, tidak ada hak adik di rumahnya pun. Tapi rumahnya dapat yang kukui biasa. Ini kan bijak. Karena kan secara langsung dia tidak menikmati di rumah itu. Ya. Dia telah menikmati rumah itu. Sedangkan adiknya tadi dalam kondisi tidak tahu, dia harus sewa rumah dan sebagainya. Maka ini juga solusi dalam masalah tersebut. Baik. Kemudian kita jemaah yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang lain, bahkan masalah warisan ini ada kaitannya dengan masalah zakat. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan permasalahan ilmu hisab, ilmu perhitungan. Ya. Karena ada sebagian orang yang mengatakan ini matematika ini dunia. Kenapa lain? Padahal kalau kita melihat yang ditanya Allah SWT, ilmu matematika dasar itu juga sumbernya dari Al-Quran. Contoh, tambah-tambah ada nggak dalam Al-Quran? Ya. Kira-kira ada? Ada. Dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika Allah menyebutkan namanya Ashabul Kahfi berada dalam gua. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'ah. Jadi Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun, wasdadu ditambah tis'ah 9. Kenapa ada saya langsung 309 tahun? Kenapa harus ada penjumlahan tambah 300 tambah 9? Ini kan untuk mengajarkan ilmu matematika dasar tentang masalah penjumlahan. Pengurangan ada juga dalam Al-Quran. Ya. Di mana kita tahu ada pengurangan dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Ankabut ayat 14 ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaum. Jadi Nabi Nuh itu mendakwahi kaumnya selama al-fasanatin illa khamsina, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Kenapa enggak langsung masuk ke 950 tahun? Kenapa redaksinya 1000 kurang 50? Ini untuk mengajarkan juga tentang masalah pengurangan dalam Quran. Belum lagi ada pecahan-pecahan dalam ilmu matematika itu dalam masalah warisan. Ada 1/2, ada 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Lalu kalau kita lihat siapa banyak bagian setengah dengan 2/3? Kira-kira siapa banyak? Banyak 2/3. Karena ada sebagian orang yang mesti menjawab banyak setengah. Padahal kalau dihitung kan sedekah itu jatuhnya 0,5%, ya, ataupun 50%, 0,50%. Sedangkan kalau 2/3, kalau kita persentasenya hampir 70%, ya, 6,66 sekian ya, persen, atau 66,66 sekian persen. Kalau sedekah kan 50%. 2/3 itu adalah bagian terbanyak dalam masalah faraid, ya. Dan itu adalah bagian yang diperoleh untuk 2 orang anak perempuan ke atas. Jadi misalkan kalau seorang meninggal dunia ada anak 3 perempuan semua, maka porsi mereka ini adalah 2/3 ataupun 66,7% ataupun hampir 70%. Nanti bagian itu dibagi 3 kalau ada, karena ada 3 anak.
Oh kalau ada 5 anak perempuan semua, bagian itu dibagi 5. Jadi seperti itu jemaah yang mereka tidak masalah. Makanya masalah warisan ini ada kaitannya juga dengan masalah apa tadi ilmu matematika dan banyak yang lainnya jemaah yang mereka tidak masalah. Mungkin ini sekedar tetapi maksudnya. Mungkin kalau ada yang bertanya kita silakan. Terima kasih jemaah. Silakan mungkin ada yang bertanya. Enggak salah. Silakan. Ya. Ada apa? Ada rezeki. Jadi yang full. Jadi suami istri menikah. Ketika menikah ada berapa? Suami istri menikah, ketika menikah ada punya satu anak. Kemudian ya dari selama menikah ini ekonominya kurang, ya. Sehingga untuk menambah ekonomi menikah lagi. Jadi setelah menikah cari istri pertama cerai. Lalu setelah menikah dengan kedua, alhamdulillah bertambah rezekinya. Bahkan dia selain rezeki anak ada 5 orang, ada rezeki yang lain. Nah, pertanyaannya kalau dia meninggal dunia, apakah untuk anak dari istri pertama ini sama bagiannya dengan anak yang kedua? Nah, jadi seperti ini. Secara bagian anak ini sama, karena ini adalah anak kandung. Ya. Oh, ternyata di kontrol anak agam, yang dari yang kedua agam dulu, yang pun agam sih, dari 6 yang pun agam sih. Berarti ada 6 orang anak lagi. Maka dari seluruh harta peninggalan almarhum itu dibagi 6. Setelah dikeluarkan bagian untuk istri seperempat, ya, jadi sisanya semua itu dibagi 6. Jadi nggak ada beda antara anak dari istri pertama dengan anak dari istri kedua. Karena yang namanya anak itu nggak akan putus nasab. Ya. Suami istri mungkin ada itu mantan suami atau mantan istri, tapi yang namanya anak nggak ada mantan anak. Ya. Tetap itulah anak kandungnya, anak nasabnya. Dan kalau meninggal orang tua, dia juga mendapatkan porsi yang sama. Ya. Oh kalau ada laki-laki dan perempuan ini berlaku kaidah 2:1. Dalam kasusnya pada keluarga pada mainan. Lena lengkap. Yang tadi yang pun ini. Di 3 laki, 3 perempuan. Nanti bagaimana cara lagi? Setelah dikeluarkan bagian untuk istri seperempat, ya, dari sisanya itu dibagi 9. Kenapa bagi 9? Tidak rumusnya. Setiap laki-laki ambil 2 bagian. Jadi karena ada 3 lagi, berarti ambil 2. Perempuan ada berapa? 1. Berarti 9. Jadi dari sisa harta setelah diberikan untuk istri dibagi 9. Setiap anak lagi ambil 2 porsi. Anak perempuan ambil 1 porsi. Termasuk anak dari istri pertama. Begitu. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Yang sekandung anak. Sekandung anak. Jadi seibu, saudara seibu dan saudara seayah. Yang saboya saboma anak. Yang ke saboya orang lain. Jadi namanya saudara seayah. Padahal yang seayah le tiroga boleh. Yang seibu le seibu. Baik, dalam kasusnya kalau tidak ada saudara saboya sama mama, maknanya tidak ada saudara kandung. Yang ada berarti saudara sebapak. Ada satu laki dua perempuan dan ada saudara seibu sama mama beda ayah. Baru kamu bilang silakan boy. Nah, jadi ini semua dapat. Jadi bukan yang dapat itu saudara saya saja. Jadi untuk saudara dan saudari seibu itu dia dapat bagian sepertiga. Ya. Kenapa dia dapat bagian sepertiga? Karena bagian dia terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12. Setelah Allah menyebutkan bagian untuk untuk suami dan istri. Jadi itu juga ada masalah kalalahnya. Sebentar saya lihat redaksi ayatnya An-Nisa ayat ke-12. Setelah bagian daripada suami dan istri, An-Nisa ayat ke-12 itu dijelaskan tentang di poinnya wahingga rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fi thuluth. Jadi makna kalalah dalam surat An-Nisa ayat ke-12 ini menunjukkan ini adalah saudara seibu. Jadi saudara seibu ini kalau dia ada satu orang dia dapat bagian satu orang. Kalau dia lebih dari satu, fa'inkalu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fi thuluth, maka dia dapat bagian sepertiga. Dengan catatan tidak ada yang menghalangi dari saudari seibu ini. Siapa saja yang menghalangi keturunan daripada almarhum, kemudian ayah dan ibu daripada almarhum, runci. Jadi kalau nggak ada dua-duanya ini, itu dapat, walaupun dia ada saudara kandung, ada saudara yang sebapak. Nah, tapi kasih dulu bagian untuk 3 orang saudari perempuan yang ataupun saudara dan saudari perempuan yang seibu sebesar sepertiga. Nanti sisanya 2/3 itu ada hak saudara dan saudari yang sebapak dengan pembagian 2/1. Tadi ada 1 lagi, 2 perempuan. Berarti dari sisanya tadi dibagi 4. Kenapa bagi 4? Lagi bagi 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi mantu perempuan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam.
doktrin kita tunda. Jadi bicara tentang masalah waktu ideal untuk pembagian harta warisan di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih juga tidak disebutkan. Ya, harus diumroh ke 7 atau umroh ke Batu, tidak disebutkan. Tapi secara umum bahwasanya pembagian harta warisan itu dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12, dan itu diulang-ulang sampai 4 kali diulang-ulang. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn tusuna biha aw dayn yuson biha aw dayn. Bahwasanya pembagian harta warisan itu dilakukan setelah diselesaikan wasiat atau hutang. Walaupun redaksi ayatnya dulu disebutkan wasiat kemudian hutang, tapi dalam pelaksanaannya Rasulullah mendahulukan hutang dulu baru wasiat. Jadi dapatlah ya. Bahkan dalam urutan yang disebutkan oleh para ulama ilmu faraid itu ada 3 kewajiban terhadap harta sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris. Yang pertama adalah untuk biaya fardu kifayah, misalkan pembelian kafan, transportasi 6 bulan, tanah kuburan. Kalau tidak ada yang tanggung, ini ambil daripada harta peninggalan almarhum. Ini ada yang tanggung. Tapi yang di Aceh kan makanya tanah wakaf, ya, tanah wakaf untuk kuburan. Kemudian juga kita biasanya ada biaya fardu kifayah yang sudah diambil semua oleh pihak kampung, jadinya ada begitu. Ya. Tapi kalau di kota-kota besar itu, apalagi kalau di Jakarta itu ada di sebagian tempat di Bekasi itu ada yang memang kuburannya itu dikomersilkan. Jadi bunuh, berkapling. Ya, sampai kata mereka investasi paling mahal kita kuburan, sampai ada bangunan. Ya. Berkaplingnya itu macam-macam, ada nanti dari segi ukurannya apa. Kemudian tergantung view-nya juga. Ya. Kalau di puncak semakin indah pemandangannya semakin mahal. Ya. Tapi nggak tahu di bawah di asap. Jadi ini pada dalam pandangan manusia. Jadi itu sudah komersilkan. Ya. Bahkan ada di Jakarta itu namanya Sandi Guil, pemakaman Sandi Guil. Itu sampai puluhan juta bahkan ratusan juta untuk tanah kuburan saja, untuk kuburan elit misalnya. Ada juga kalau di Bekasi itu namanya Al-Azhar Memorial Garden. Jadi negara. Kita terjemah kuburan sih. Jadi itu tidak dikomersilkan. Jadi kalau tidak ada yang tanggung, mungkin diambil bagaimana harta. Kemudian kewajiban yang kedua itu adalah melunasi hutang. Kata para ulama, hutang ini dibagi 2. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang berkaitan dengan hak Allah, contohnya nazar yang belum dilaksanakan, ataupun zakat yang belum dikeluarkan. Jadi kalau memang dalam harta peninggalan orang tua ini ada kewajiban zakat yang belum dilakukan, maka ini ada kewajiban bagi ahli waris untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah hutang berkaitan dengan hak manusia, mungkin dalam dia bermuamalah sehari-hari atau berhutang, maka ini juga harus diselesaikan. Kemudian kalau sudah selesai hutang, baru kewajiban yang ketiga itu menjalankan wasiat almarhum. Ya. Bicara wasiat itu ada batasan maksimal yaitu 1/3. Jadi nggak boleh lebih daripada 1/3. Kalau lebih daripada 1/3 itu harus ada persetujuan daripada semua ahli waris. Karena kenapa? Kalau hartanya ini diwasiatkan lebih daripada 1/3 akan berkurang bagian Tuhan ahli waris. Contoh seperti ini kan, kita ilustrasikan. Kalau seorang meninggal dunia ada harta katakanlah 20 juta. Ya. Yang pertama kewajiban fardu kifayah, ijazah kafan dan sebagainya habis 2 juta. Berarti kan berkurang. 20 juta kurang 2 juta tinggal 18 juta. Kemudian selama hidup almarhum ada hutang piutang, katakanlah hutangnya 3 juta, kan berkurang 18
3 juta tinggal 15 juta. Kemudian almarhum selama hidup pernah berwasiat kalau dia meninggal dunia nanti tolong sepertiga hartanya kasih buat masjid. Berarti sepertiga dari 15 juta berapa? 5 juta. Maka 5 juta itu batasan maksimal wasiat. Ya. Lalu sehingga harta tinggal 10 juta. Nah 10 juta adalah yang akan dibagi untuk ahli waris. Ya. Jadi ini alat tartib harus berurutan. Maka kalau 3 kewajiban tadi sudah selesai dilakukan, ini harus segera dibagikan harta untuk ahli waris. Jangan ditunda-tunda dalam waktu yang lama, karena kalau penundaan dalam waktu yang lama ini rentan terjadi permasalahan. Ini cerita juga kasus pengalaman, kisah nyata juga. Jadi di daerah tersebut, jadi meninggal orang tua, anaknya cuma hanya 2 saja, satu lagi satu perempuan. Jadi ketika meninggal orang tua, banyak harta tanah peninggalan orang tua yang ketika itu di sana anak laki-laki tinggal di tempat lokasi harta warisan itu berada. Yang perempuan karena dia ikut suami merantau ke Banda Aceh. Lalu ketika yang perempuan ini bilang sama abangnya, "Bang, ini ada harta peninggalan orang Cina yang berapa lagi?" Lalu kata abang, "Apa lagi? Yang kan terbaiklah orang Cina yang berapa?" Dan akhirnya adiknya pun nggak mau ribut. Sering waktu berjalan, ya suatu hari abangnya peluang, ya peluang nggak sanggup pikir lagi. Akhirnya apa? Ibu gala atau kunci digadaikan. Kan pakai gala di sana itu di kampung-kampung kan pakai emas. Yuk lumayan pak gala dan olahan negara. Walaupun secara prinsip ekonomi ini juga karena ada masalah, makanya akadnya ini juga bermasalah. Kemudian lupa di keamanan lagi. Berapa bulan kemudian dia gala lagi di tanah yang berikutnya tanpa sepengetahuan dari adiknya. Sampai hampir semua harta peninggalan orang tuanya itu dalam statusnya adalah ibu gala. Kalau Allah berkata, enggak lama setelah itu meninggal. Ketika meninggal apa? Pulang lagi dari kampung, dari rantau dari Batam, jumpa sama Pak Kecil, katanya, "Yo Pak Kecil tidak berdebat harta peninggalan orang Cina." Pak Kecilnya ada nih kami juga lari atau akibat jalan mau tebus sekarang sudah susah. Dulu 5-6 tahun yang lalu harga emas kan masih rendah. Sekarang harga emas kan apa dulu itu? Kan? Memang kita sekarang. Jadi mau modal 2 jutaan. Dan itu kasusnya macam apa? Jadi ini jadi masalah. Maka ini juga salah satu hal yang terjadi akibat daripada penundaan pemakaian harta warisan. Maka oleh karena itu, kalau tidak ada hal yang menghalang, lebih bagus ini disegerakan. Tapi ini ada kaitannya dengan pertanyaan kedua, penganiayaan itu ada hubungan. Ya. Anak masih kecil, maka dia masih dalam penjagaan dari orang tuanya atau wali. Dan segala kebutuhannya itu juga diberikan daripada hak yang telah yang menjadi haknya daripada harta ayahnya yang meninggal dunia. Dan pada akhirnya nanti ketika anak-anak ini sudah beranjak usia menikah, ya, maka diberikan hak yang menjadi haknya daripada harta ayahnya itu disertai dengan adanya saksi. Itu sesuai dengan surat An-Nisa ayat ke-6. Ya. Nah, tapi dalam kasus ini si ibunya ini memberikan juga ada sebagian hartanya. Jujur secara umum dia akan jujur Pak Jok. Ya.
Ghibah malu termasuk adalah punya ibu. Ya. Apakah boleh demikian? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ideal ini kan harus dipilah dulu. Mana harta peninggalan punya ayah, mana harta yang memang dimiliki oleh ibu. Kalau yang harta yang peninggalan dari ayahnya ini harus dibagi secara faraid, ya, sesuai dengan porsi. Nah, ada pun yang punya hak mama, ini adalah pemberian itu. Dan pemberian ini juga sebagaimana kita sebutkan tadi tidak boleh dikasih semua harta. Pemberian ini juga ada sebenarnya ada batasan maksimal. Ini hanya hijau dulu. Maka kecuali mungkin dalam pemberian ini tidak disampaikan menyebutkan ma'ubibnya dan harma. Menyebab ini baru nyoba. Itu mungkin sah-sah saja karena memang ketika ahli warisnya disepakat, ya ini tidak masalah. Karena yang jangan itu ini juga kejadian meninggal suami, harta peninggalan suami tidak diforaikan, ada selisih. Jadi istrinya itu akhirnya apa? Menikah lagi. Ketika menikah lagi kan sudah terjadi pencampuran harta, ya, pencampuran harta. Apalagi nanti dari hasil perkawinan dengan suami kedua ada anak lagi. Sehingga ini sering jadi masalah sehingga ini sudah jadi pencampuran harta, apalagi nanti ada aset yang harusnya di sana menjadi hak milik daripada anak-anak dari yang pertama dari faraid tersebut karena tidak dibagi dijual. Misalkan ada sebuah anak meninggalkan almarhum suami, anak yang faraid dibeli dulu, dibagi rumah baru dengan suami yang baru. Nanti kadang-kadang timbul masalah suami ini menganggap itu harta seharga karena dibangun dengan pada masanya, padahal itu harus dilihat harta asalnya itu dari mana. Maka ini sering jadi masalah. Makanya ini juga kalau pertanyaan kedua tadi idealnya ini harus dipisah, ya. Pada harta yang memang faraid yang dimiliki oleh orang tua yang jadi hak milik anak-anaknya, mana yang memang ingin diberikan pemberian kepada harta mamanya yang masih hidup. Baik, waktu terbatas ya. Karena waktu yang terbatas yang dimuliakan Allah SWT, kita padai kajian kita pada malam berbahagia ini. Walaupun kita tahu bahwa masalah warisan ini panjang dan banyak sekali problematikanya, nanti ada permasalahan anak di luar nikah bagaimana, kemudian juga permasalahan khunsa, kalau ada banci itu bagaimana cara warisan, karena warisan ini identik dengan jenis kelamin, ya. Karena antara laki-laki dan perempuan secara hak tidak berbeda. Dan nanti juga ada kasus kalau yang meninggal bersamaan bagaimana, ya, apakah saling mewarisi. Kemudian ya banyak kasus-kasus yang lainnya yang jelas yang banyak yang masalah. Setidaknya kita telah memahami secara umum tentang bagaimana Islam mengatur terkait tentang masalah warisan ini. Yang jelas jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, karena ketika kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, walaupun hanya mengambil sejengkal tanah secara zalim, Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya, man akhadha shibran min al-ardi dzulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak secara zalim yang bukan haknya lalu yang mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yawmal qiyamati sab'a radin, di hari akhirat dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Itu baru dikasih sejengkal. Apalagi sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat menzalimi tersebut, dan mudah-mudahan juga kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan dengan harta itu tentu menjadi wasilah kita untuk berbanyak ibadah kepada Allah, dengan kita banyak sedekah dan lain sebagainya, sehingga harta yang kita miliki ini pun insya Allah akan menarik kita menuju ke
dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beres, bro.